Oke, kembali lagi bersama saya Inza FS. Kali ini gue mau membuat tutorial Ocean with Foam atau oceannya berbusa seperti di thumbnail ya. Ini sebenarnya tutorialnya sangat gampang. Beginner, pemula, atau baru belajar Blender pun, atau nggak belajar Blender pun juga bisa harusnya buatnya ini ya. Agak gampang lah, mudah dan gampang. Jadi gimana caranya? Pertama kita open Blendernya, lalu kita open di General seperti biasa, lalu kita hapus 3 objek yang sangat-sangat amazing ini coy. Seperti biasa harus dihapus. Lalu pertama-tama itu kita bisa membuat sebuah plan atau cube. Terserah kalian ya. Kalau misalnya saya itu enaknya buatnya plan ya, soalnya plan itu datar, simple, nggak berisi gitu ya. Bukan nggak suka yang berisi, cuman ya lebih simple aja gitu ya. Terus di plannya ini kita tambahin modifier ocean ya, ocean modifier. Nah, di sini kan udah ada nih ocean modifiernya, tapi ini kelihatannya tuh jadi ya cuman gitu-gitu doang, cuman nggak kelihatan kayak ocean gitu. Jadi di sini gua mau ubah beberapa settingannya. Ikutin seperti yang saya lakukan ya. Di resolution viewportnya ini gue ubah ke 16, terus di render ini gue ubah 2 kali lipatnya dari resolution viewport ya, jadi 32. Terus kalau misalnya kalian mau lebih high quality, itu kalian bisa ubah dikali 2, dikali berapapun itu terserah kalian. Cuman tergantung PC-nya aja sih. Kalau misalnya kuat sih bisa nyampe jutaan, ribuan, miliaran, triliunan gitu. Terus ini di wave ya. Ini di wave ini gua ubah di scale-nya. Di scale ini gua ubah biar ada keserasa kayak ocean yang nggak tenang gitu, kayak di laut, benar-benar di samudra gitu. Di sini gue scale-nya gue ubah kedua biar jadi kayak gitu, jadi agak-agak berwavy gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya mau pakai foamnya dinyalain dan data layernya ganti ke foam, bukan ganti ya, di rename ke foam biar bisa kita tambahin nanti foamnya. Nah, jika kalau sudah kalian ke tab shading ya, cari shading tab. Terus jangan lupa di shading tabnya ini ubah ke material viewport shading ya, biar bisa ngeliat teksturnya ya. Terus langsung neo material. Di neo material ini kalian pertama-tama itu tambahin shift A juga, shift A buat nambahin material atau nodenya. Lalu kalian cari mix shader. Lalu mix shadernya ini kalian taruh di antara Principled BSDF dengan material output biar langsung nyambung gitu coy, biar gak usah sambungin lagi, ribet amat sih lu. Terus base colornya kita ubah warnanya sesuka kalian ya, warna airnya sesuka kalian. Di sini gua mau ubah warnanya tuh warna biru gelap gitu. Soalnya gue sukanya warna yang agak-agak gelap. Tapi di sini tuh apa ya? Plannya tuh kayak nggak kelihatan kayak tekstur air gitu, nggak ada pantulan cahayanya. Kenapa? Ya karena roughness-nya itu belum diturunin. Jadi kalian harus turunin roughness-nya itu seminimalnya, jadi kelihatannya itu kan jadi kayak basah gitu, jadinya kelihatan dah tuh tekstur air seperti air, mantap kan. Terus selanjutnya itu kita turunin subsurface IOR nya, turunin sedikit aja karena emang dia udah kecil, jadi kita turunin sedikit aja. Terus selanjutnya kita naikin transmissionnya ke 1 ya, biar apa ya, biar bener-bener kelihatan teksturnya air tuh, mantep tuh, kelihatan teksturnya seperti air. Cuma ini tekstur airnya tekstur air god ya ini ya, soalnya hitam banget. Cuman gak apa-apa, ini gak usah dipedulin dulu tekstur yang sekarang karena masih ada perubahan lagi. Jadi selanjutnya itu kita mau duplikat Principled BSDF nya untuk ke shader yang poin kedua itu ya, yang gue tunjuk itu. Kita nanti duplikat, terus ntar kita modif lagi. Nah ini kita duplikat, terus BSDF ini sambungin ke shader yang poin kedua, sambungin. Terus base colornya ini kita ubah ke warna pure putih ya, pure putih. Nah seperti ini. Terus kita buat beberapa perubahan juga di settingan lainnya, seperti misalnya di transmission ini kita turunnya sekitar 0,5 aja ya, di poin 0,5, di sekitaran segitulah settingan gua ya, bisa kalian ikutin. Terus selanjutnya itu kita tambahin buat foam ya. Kalau kalian mau buat foam, kalian harus tambahin ini, ikutin cara gua. Pertama shift add, tambahin namanya attribute. Nah di sini attribute. Lalu jangan lupa di sini harus kasih nama foam seperti di modifiernya ya. Di modifier itu data layer namanya foam. Kalian harus sama teksnya ya, teksnya sama besar kecil hurufnya. Terus kita shift L lagi, tambahin matte
matte ini buat ngatur seberapa banyak foamnya. Kita sambungin yang atasnya itu ke value yang top, so add-nya itu ganti ke multiple ya, seperti yang gue lakuin ini. Kalau kalian kecepatan, kalian bisa pause habis itu ulangin. Terus kalian bisa shift E, bisa color ramp lagi, tambahin color ramp, bisa sambungin dari value dari matte-nya ini ke faktor dari color ramp-nya. Nah, sesudah itu color dari color ramp-nya sambungin ke faktor dari mix shader seperti di video ini, persis ikutin aja. Nah, di sini kalian langsung kelihatan itu udah ada foamnya, coy. Itu kelihatan kan foamnya, cuma tuh foamnya tuh tipis banget, coy. Lu kenapa sih sukanya tipis-tipis gitu? Nah, cara biar tebelin, biar kelihatan foamnya lebih tebal gitu, yaitu seperti yang gue bilang tadi, lu ubah di mapnya, matnya, di matnya. Kalian ubah, bisa naikin buat ngebanyakin foamnya. Nah, seperti gini. Itu sesuai selera kalian aja, maunya seberapa tebal, seberapa banyak. Oke. Nah, terus di color ramp ini gunanya itu untuk ngatur seberapa cerah foam kalian ya. Kalau misalnya kalian geser yang hitam seperti ini, kalian akan ngeliat itu foamnya tuh jadi semakin dikit, sama jadi semakin tinggal di ujung-ujungnya doang gitu. Di dekat-dekatnya udah hilang gara-gara ya dominan gelap gitu, dominan gelap. Cuman kalau kalian geser putihnya lebih dominan, itu kalian lihat foamnya itu lebih terang ya. Kalian lihat tuh foamnya jadi agak-agak lebih terang, jadi lebih berasa gitu, foamnya lebih kelihatan. Terus kalau blacknya itu jadi dimundurin paling ujung, terus putihnya juga dominan gitu, jadi kelihatan tuh seperti itu ya, seperti foamnya udah banyak, bisu foamnya juga cerah, jadinya kelihatan banget gitu. Ini yang gue suka, soalnya gue lebih suka tuh foamnya kelihatan gitu ya, daripada kalau misalnya foamnya tipis-tipis tuh ya gunanya apa buat foam kalau misalnya tipis gitu, sama aja nggak kelihatan, ngapain lo buat foam. Oke. Jadi habis itu kalau misalnya udah gini, kalau misalnya udah kalian setting gak jelas gini, habis itu kalian bisa balik lagi ke layout, kalian bisa mau ubah. Cuma di sini kayaknya gue mau ubah warnanya jadi lebih gelap. Nah, suka amat sama yang gelap-gelap. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke layout, lalu kita ubah ke viewport shading ya, biar kita bisa lihat tekstur yang tadi. Nah, di sini udah jadi ya, mantap banget. Terus di sini gua mau nge-animasi oceannya dengan cara kalian keyframe time-nya ya, dengan cara klik I di time. Kalian arahin kursornya di time-nya, bisa klik I, bisa di situ langsung ada keyframe-nya di situ. Terus kalian bebas mau seberapa lama kalian mau animasin, tapi di sini karena gue cuma buat tutorial ini doang, ya gue cuma 20 frame aja cukup kali ya. Gak usah banyak-banyak lagi kan, komputer gue juga kentang, contoh lama render previewnya meledak komputer gue. Terus kalian bisa tambahin keyframe lagi. Mau tambahin keyframe sih, ubah keyframe-nya, ubah time-nya, habis itu kalian baru tambahin keyframe. Di situ gue ubah time-nya menjadi 5 ya. Jadi 5, habis itu gue klik I, gue tambahin keyframe lagi, dan hasilnya jadi seperti ini coy animasinya. Nah, di sini udah enak ya animasinya, cuman ini animasinya tuh nggak kayak ocean seperti biasanya coy. Kayak di sini tuh kayak kurva grabnya itu ada kurva grabnya gitu. Di sini gua mau biar kurva grabnya itu jadi linear. Jadi kalian klik kanan, habis itu interpolation mode, habis itu ke linear. Nah, kalian di sini jadi lihat di sini nggak ada, kayak kelihatan nggak ada grabnya. Jadi ini benar-benar pure animation ocean gitu ya. Jadi bagus banget. Terus kalian gue mau tunjukin ini foamnya itu jadi berburik-burik pixel-pixel gitu ya. Jadi jadi grafiknya nggak jelas banget kayak FF gitu. Habis itu gara-gara resolution viewernya gue 16 gitu. Makanya gue bilang ini kalau misalnya di resolution viewer itu lu kecil gak apa-apa, cuman di render lu harus gede biar hasilnya tuh nggak kayak burik-burik kayak gini. Cuman karena ini spek gua kentang, ya gua biarin aja di 16 gitu. Bodo amat viewernya jelek burik-burik gini. Cuma yang penting di rendernya itu kalian harus 2 kali lipat ataupun 4 kali lipat ataupun terserah kalian, yang penting PC kalian kuat rendernya gitu. Nah, di sini ibaratkan oceannya udah selesai ya. Jadi ini cuma tinggal kameranya doang. Kita tambahin kamera ya, Shift E bisu kamera. Lalu kalian bisa Ctrl Alt Numpad 0. Ctrl Alt Numpad 0. Nah, itu Ctrl Alt Numpad 0 ini untuk gunanya misalnya kalian view-nya dia di situ, cuman kalian pengen kameranya tuh kayak mirip kayak view yang real time-nya saat itu ya. Terus di sini gua mau atur kameranya, gua speedrun di sini. Atau atur kamera, dan gua buat perubahan ya di
di oceannya, gua tambahin repeat x y z nya jadinya besar gitu, gara-gara emang gitu coy. Terus gua bakal kasih tahu hasil akhir dari ocean modifiernya di resolution viewport 32 ya. Ini dia.